Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang ketiga dengan judul Purnama Kambang Ayun, dengan para pemain Naryo sebagai Bocah Pradata, Suryadin sebagai Tranggana, Anas Sambayan sebagai Nyai Salindri, Margaret sebagai Kensiwi Naraswari, Yoko sebagai Haryo Panumping, Elias sebagai Ki Ageng Pesanggaran, Iwan Dahlan sebagai Maisa Branjangan, Andi Rishadi sebagai Biku Dewa Hastu, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Di dalam gua, tepatnya di balik air terjun di mana Kameswara berada, malam itu Kameswara segera menyelesaikan semedinya. Perlahan dia membuka matanya, tapi tiba-tiba saja dia terkejut melihat ruangan di dalam gua itu jadi hitam pekat. Malam itu seakan-akan tak ada setitik cahaya pun yang menerangi ruangan itu. Aneh, ruangan ini tiba-tiba saja menjadi gelap. Apakah karena malam sudah tiba? Tapi tidak mungkin. Sekalipun malam telah tiba, bukankah ruangan ini diterangi oleh 5 buah obor? Jangan-jangan mataku telah buta. Tidak mungkin mataku buta. Oh, Sang Hyang Agung, apa sebenarnya yang tengah terjadi pada diriku? Kenapa tiba-tiba aku tidak bisa melihat? Tiba-tiba saja menggigil. Dia seakan-akan tidak percaya dengan apa yang dialaminya. Perlahan kemudian dia bangkit dari tempat duduknya. Dan sekarang Kameswara berdiri untuk meraba dinding yang berada di sekitarnya. Aku benar-benar tidak bisa melihat lagi isi ruangan ini. Kenapa tiba-tiba aku jadi begini? Tidak! Aku tidak buta! Apakah ini akibat dari air suci yang kuminum? Sang Hyang Agung. Kameswara segera memejamkan matanya. Kemudian dia pun memusatkan pikirannya pada satu titik. Setelah beberapa saat kemudian, Kameswara menarik nafas dalam-dalam. Dan setelah itu, Kameswara merasakan sesuatu dari semedinya. Oh, ternyata benar dugaanku. Di dalam tubuhku ada sesuatu yang menghalangi mataku. Ya, sebenarnya aku tidak buta. Apakah ini perbuatan Rakai? Atau barangkali perbuatan Maharani Sri Sanjaya Warsa? Aku jadi bingung. Lalu wujud apa sebenarnya yang tengah membelengguku? Sebaiknya aku tetap saja pada semadiku. Lihat, Paman. Bocah Pradata dan Tranggana pun sudah berada di atas air terjun itu kembali. Rupanya dia tidak berhasil memburu orang yang menyelamatkan Nyai Salindri. Ya, orang-orang itu sudah mulai berkumpul mengelilingi air terjun itu. Lihatlah, wajah mereka kelihatan tegang sekali. Kelihatannya mereka tak ada yang mau mendahului untuk saling merobohkan. Mereka semua diam. Kenapa, Paman? Mereka semua mempunyai perhitungan masing-masing, Kensiwi. Sekalipun semuanya diam, namun di dalam hati mereka mempunyai kecurigaan dan saling menunggu. Coba kau perhatikan saja nanti. Bulan purnama sekarang telah berdiri tepat di atas air terjun Kambang Ayun. Cahayanya nampak terang dan sejuk. Sementara orang-orang yang telah mengelilingi air terjun Kambang Ayun itu, tak ada yang mau bicara barang sedikit pun. Mereka semuanya diam. Yang terdengar hanyalah deru air terjun dan nyanyian serangga malam.
Sementara itu di tempat lain, Nyai Salindri nampak tengah berbicara dengan laki-laki yang menyelamatkannya, yaitu Kuda Bandang. Aku telat melompat. Mungkin tubuhmu sudah hancur menemani bongkahan batu yang berada di air terjun itu, Nyai. Rupanya aku masih mempunyai nasib mujur, sobat. Lalu pamrih apa yang kau harapkan dari pertolonganmu ini, Kuda Bandang? Kenapa kau tertawa? Aku tahu siapa kau, Kuda Bandang. Jadi kau tidak perlu menutup-nutupi dirimu bahwa kau memang mengharapkan pamrih dariku. Ya. Katakanlah. Aku senang bertemu denganmu, Nyai. Kau memang orang yang selalu mengerti keinginan orang lain. Ya, terus terang, aku memang menginginkan pamrih darimu. Nah, kalau begitu katakanlah, agar pertolonganmu ini kuanggap lunas, dan itu artinya aku tidak mempunyai hutang denganmu. Katakanlah, Kuda Bandang, aku ingin segera pergi dari tempat ini. Sabar. Kau tidak perlu tergesa-gesa untuk meninggalkan tempat ini. Kita bisa berbincang-bincang lebih jauh lagi. Aku tidak mempunyai waktu. Cepatlah katakan apa keinginanmu. Oh ya, baik. Aku hanya ingin menawarkan kerjasama denganmu. Tidak, itu bukan pamrih yang kau inginkan. Aku tahu siapa kau, Kuda Bandang. Oh, tidak, Nyai. Aku hanya menginginkan kerjasama dengan kau. Berdebah kau. Jangan berpura-pura menyembunyikan keinginanmu. Ayo, berterus teranglah. Bagaimana kalau masalah itu kita singkirkan dulu? Kalau kita bersatu, aku rasa kita dapat dengan mudah menerobos air terjun Kambang Ayun itu. Di samping itu, kita dapat menyingkirkan musuh-musuh kita yang mencoba menghalangi kita. Nah, menurutku yang paling berat untuk kita hadapi hanyalah Sabalangit. Sabalangit? Ya, dialah lawan kita yang cukup tangguh. Tapi apakah benar yang kau katakan itu, bahwa Sabalangit datang ke tempat ini? Ya, aku merasakan kehadirannya, Nyai. Kau jangan menganggap remeh kepekaanku. Sekarang begini saja, mau tidak kau kerjasama denganku? Kalau mau, marilah kita mulai. Dan kalau tidak, ya silakan, segeralah kau tinggalkan tempat ini. Ternyata kau orang yang keras juga, Kuda Bandang. Aku setuju dengan usulmu untuk bekerja sama ini. Bagus. Tidak kusangka kau mempunyai pengertian yang luas juga, Nyai. Aku yakin dengan bersatunya kita akan menjadi orang yang kuat dan tidak mudah untuk disingkirkan. Dan yang paling menggembirakan, ya, air suci itu pasti akan jatuh ke tangan kita. Jangan dulu merasa berhasil dengan impianmu itu, Kuda Bandang. Aku setuju kerjasama denganmu, tetapi aku mempunyai syarat yang harus kau penuhi. Apa syarat itu, Nyai? Syaratnya sangat mudah sekali. Aku hanya ingin tidak mau dikhianati, itu saja. Dan kalau kau coba-coba mengkhianatiku, kemanapun kau lari atau bersembunyi, maka aku tidak akan segan-segan untuk memburu. Sepertinya kau tidak mempercayaiku. Ya, baiklah, Nyai. Kalau kau bilang kau tidak mau dikhianati, begitu juga aku. Aku pun tidak akan tinggal diam jika kau berkhianat. Sekarang kita telah mempunyai kesepakatan yang sama. Lalu bagaimana selanjutnya? Seandainya air suci itu telah jatuh ke tangan kita, lantas apa yang akan kita lakukan? Ya, kita akan membagi 2 air suci itu untuk kita teguk. Sudahlah, kita tidak perlu memikirkan itu dulu.
Sekarang yang penting wujudkan dulu kerjasama yang baik. Iya, baiklah. Dan aku rasa sudah saatnya kita meninggalkan tempat ini. Nah, kau lihatlah itu. Oh, iya. Bulan purnama sekarang telah berada di atas air terjun Kambang Ayun. Dengan begitu, berarti peristiwa besar akan kembali terulang di Kambang Ayun. Oh iya, ayolah Nyai, kita jangan membuang-buang waktu. Nanti kita terlambat untuk mendapatkan air suci itu. Di Kambang Ayun, para pendekar dari berbagai aliran masih berdiri, bersiap-siap menunggu sesuatu yang bakal terjadi. Setelah beberapa saat Nyai Salindri dan Kuda Pandang meninggalkan tempat itu, sekarang keduanya sudah berada tak jauh dari wilayah air terjun itu kembali. Banyak orang-orang sudah berkumpul di tempat ini. Iya, dan rata-rata dari mereka bukanlah orang-orang yang mempunyai ilmu rendah. Tapi kenapa Kanigara belum juga menampakkan diri? Apakah dia memang tidak hadir di tempat ini? Dia ada di sini. 2 hari yang lalu aku sempat berhadapan dengannya. Mungkin dia masih bersembunyi. Aku rasa sebentar lagi pun dia akan muncul. Oh, kupikir dia tidak datang. Nyai, kau lihat di atas air terjun itu? Oh, iya. Bocah Pradata dan Tranggana. Dengan tatapan mata penuh dendam, Nyai Salindri mencoba bangkit dari tempat persembunyiannya. Namun belum sempat Nyai Salindri bangkit, tangan Kuda Pandang sudah meraih pundak perempuan tua itu. Nyai Salindri pun kembali pada posisinya semula, sambil menghentakkan tongkatnya ke tanah. Ke barat. Rupanya 2 cecunguk licik itu masih berada di sana. Aku masih merasa dendam dengan kejadian tadi, Kuda Pandang. Bersabarlah. Ini bukan saat yang tepat untuk menghadapi mereka. Sekarang kita sudah terikat janji untuk saling kerjasama. Nah, apapun yang kita akan lakukan harus sesuai dengan keputusan bersama. Aku tidak mau kau bertindak sembrono, Nyai. Lalu, sampai kapan kita akan terus berada di sini? Sampai menunggu saat yang tepat. Percuma kita muncul, sementara Kanigara belum muncul. Iya, baiklah kalau begitu. Oh, kelihatannya orang-orang itu pun sepertinya mengharapkan kehadiran Kanigara. Oh, belum tentu. Sekalipun mungkin, tetapi tidak semua. Kau lihat saja. Bukankah kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi? Kuda Pandang, apakah kau sudah melihat bahwa di antara mereka ada Sabalangit? Oh, sepertinya tidak ada, Nyai. Tapi entahlah, kalau dia pun bersembunyi seperti kita untuk menunggu kesempatan baik. Iya, kenapa tiba-tiba saja aku jadi merasa bosan menunggu-nunggu waktu seperti ini? Tenanglah, Nyai. Berusahalah sedikit untuk menjadi orang sabar. Aku rasa waktunya tidak akan lama lagi. Air suci itu memang cukup membuat pikiran dan hati kita jadi tegang. Tapi percayalah, kita pasti berhasil memilikinya. Halah, jangan dulu yakin dengan mimpimu. Yang kita hadapi ini bukanlah cecunguk-cecunguk lemah, tetapi orang-orang yang mempunyai ilmu kanuragan hebat. Rupanya kau sedikit mempunyai perhitungan, Nyai. Bagus, bagus. Dengan begitu aku percaya kau mulai hati-hati. Iya, kau Kuda Pandang. Kau pikir aku ini anak kecil? Sudahlah, Nyai. Sebaiknya berusahalah untuk tenang. Pasang Kambang Ayun terlihat mulai tegang. Sementara rembulan yang bertengger di atas sana seolah-olah siap menjadi saksi dari peristiwa yang akan terjadi. Dari suasana terpaan cahaya bulan purnama, melesatlah sesosok bayangan.
Kemudian bayangan itu berdiri di antara orang-orang yang berada di situ. Dia adalah Sabah Langit, seorang tokoh yang cukup disegani. Nyai, itulah orang yang bernama Sabah Langit. Rupanya dia baru muncul. Iya. Orang seperti itu yang cukup ditakuti oleh para tokoh persilatan. Dari sosoknya saja, aku bisa melihat bahwa dia mempunyai ilmu kanuragan tidak jauh berada di bawah. Jangan dulu bersikap sombong, Nyai. Kalau kau sudah membuktikannya, nanti kau akan tahu bahwa dia musuh yang tidak bisa dianggap remeh. Bagaimana kalau kita keluar saja dari tempat persembunyian ini, Nyai? Sejak tadi pun aku sudah bosan berada di sini. Ayo, kita keluar dan tidak perlu banyak komentar. Ya, Keduanya melompat keluar dari tempat persembunyian. Sekarang Nyai Salindri dan kuda pandang telah berada di depan air terjun Kambang Ayu. Sementara itu, di atas air terjun, di mana Boja Pradata dan Tranggana berada, kelihatan keduanya sangat terkejut melihat kehadiran Nyai Salindri dan kuda pandang. Keparat. Rupanya perempuan tua itu akhirnya muncul juga. Ya, akan kubunuh si Keparat itu. Tahan, Pradata. Kendalikan dulu amarahmu. Suasana seperti ini bukanlah suasana yang tepat untuk menghajar perempuan tua busuk itu. Yang perlu kita pikirkan sekarang ialah bagaimana caranya agar air suci itu jatuh ke tangan kita. Ya, baiklah. Aku memang harus mendapatkan air suci itu. Setelah semuanya tercapai, maka aku harus membalas dendam pada Nyai Salindri dan juga pada Kanikara. Iya, Kanikara pun termasuk orang yang telah mengecewakan aku. Perbuatannya pada sekian puluh tahun yang silam, di mana ia berhasil merebut perguruan pesanggaran dari tanganku. Ya, aku harus balas dengan kematiannya. Dan setelah itu, perguruan pesanggaran harus kembali ke tanganku. Cukup banyak memang rencana yang akan kita lakukan. Tetapi rencana yang satu ini untuk mendapatkan air suci itu jangan sampai gagal. Iya, seandainya aku gagal mendapatkan air suci itu pun, dendamku harus tetap aku laksanakan. Karena aku tak akan tenang sebelum orang-orang yang membuat hatiku sakit mampus di tanganku. Iya, aku akan tetap mendukungmu, Pradata. Sekalipun nyawaku taruhannya. Bagus. Memang itulah yang aku inginkan. Kau memang temanku yang setia. Kalau segalanya tercapai, maka aku pun tak akan tinggal diam untuk mengangkatmu menjadi orang dekatku. Ya, menurutmu, bagaimana suasana saat ini, Tranggana? Kelihatannya sangat menegangkan sekali. Karena yang hadir di tempat ini bukanlah orang-orang yang bisa kita anggap remeh. Kau lihat saja itu, Sabah Langit. Dia pun ada di tempat ini. Orang itulah yang paling berat di antara orang-orang di sini yang akan kita hadapi. Keparat. Kendala besar untuk mendapatkan air suci itu semakin nyata saja. Sabah Langit. Apakah aku mampu menghadapi orang itu? Bangsat. Kenapa tiba-tiba saja timbul rasa pengecut di dalam hatiku? Tidak. Aku tidak boleh takut atau gentar menghadapi Sabah Langit. Suatu saat, aku harus mencoba kemampuan orang itu. Ayahmu belum muncul ke sini. Benar, Paman. Tapi kenapa Kakang Mahisa Branjangan sudah berada di sana? Apakah
Apakah dia pun belum bertemu dengan ayah? Oh, ya, mungkin demikian. Kenapa ayah belum muncul juga? Apakah ada sesuatu yang terjadi terhadap ayah? Ah, lalu siapa dua orang yang berada di samping Kakang Maisa Berancanan itu? Ada yang kau pikirkan, Kensiwi? Iya, Paman. Tiba-tiba saja hati saya jadi khawatir dengan keselamatan ayah. Mudah-mudahan saja ayahku dalam keadaan baik-baik. Apa yang kalian kerjakan di sini? Ayah? Bagaimana keadaanmu, Dek? Baik-baik saja, Ayah. Saya begitu mengkhawatirkan keadaan ayah. Kensiwi. Ayah pikir kamu tidak akan datang kemari. Dan kau, Haryo Panumping, bagaimana keadaanmu? Oh, saya pun dalam keadaan baik-baik, Kakang. Syukurlah. Mana kami suara? Aku dengar dia pun berada di wilayah ini. Kakang. Dia memang berada di wilayah ini. Tapi saya tidak tahu berada di mana dia sekarang. Kami suara lebih memilih jalannya sendiri ketimbang bersama kami, Kakang. Aku pikir terjadi apa-apa terhadap dia. Tapi kulihat kau mengatakan tentang kami suara agak gugup. Kenapa? Apakah ada masalah terhadapnya? Tidak, Kakang. Saya bicara demikian karena saya bingung untuk mengatakan berada di mana dia sekarang ini. Ya, sudahlah. Mudah-mudahan saja anak itu selamat. Iya, Kakang. Aku bingung untuk mengatakan peristiwa yang terjadi terhadap kami suara. Suasana seperti ini rasanya tidak tepat untuk menceritakan hal itu. Ya, baiklah. Aku akan menunggu suasana tenang saja. Kelak masalah ini pun akan kuceritakan kepada Kakang Ageng. Haryo Panumping sebenarnya ingin menceritakan peristiwa yang terjadi pada Kameswara. Namun karena dia melihat suasana yang kurang tepat, akhirnya Haryo Panumping mengurungkan niatnya untuk menceritakan masalah Kameswara. Haryo Panumping kemudian melangkah berdiri di samping Ki Ageng Pesanggaran sambil menatap ke arah orang-orang yang tengah berkumpul di depan air terjun Kambang Ayun. Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.